Sahabat pendidikan, saya ingin berbicara mengenai inovasi model pembelajaran atau bisa dikatakan model-model tentang pembelajaran. Ada banyak sekali model-model pembelajaran, di antaranya problem based instruction. Ini biasa disingkat PBI. PBI ini merupakan pembelajaran berdasarkan masalah. Ketika guru menentukan pembelajaran dengan berdasarkan masalah, maka guru tersebut harus mengikuti langkah-langkah, di mana yang pertama guru menjelaskan kompetensi yang akan dicapai dan sarana alat pendukung yang dibutuhkan. Guru memotivasi siswa untuk terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah yang dipilih. Guru membantu siswa untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut, seperti menetapkan topik, tugas, jadwal, dan lain-lain. Guru juga mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan tentang pemecahan masalah, dan mengumpulkan data, menentukan hipotesis di dalam pemecahan masalah tersebut. Bersama siswa, guru merencanakan atau menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan dan membantu mereka berbagi tugas dengan temannya. Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap eksperimen mereka dan proses-proses yang mereka gunakan. Itulah langkah-langkah problem based instruction. Kemudian ada strategi problem based learning. Problem based learning ini bagaimana strategi yang diterapkan di proses pembelajaran terhadap pemecahan masalah nyata. Kemudian siswa dikondisikan untuk berkelompok melaksanakan kegiatan proyek yang sudah disepakati bersama, mendiskusikan masalah-masalah yang terjadi di dalam proyek tersebut, membuat pernyataan atau hipotesis, menggali data, mencari data atau informasi. Siswa juga berdiskusi, mencari info-info, kemudian melaporkan, diskusi penutup, dan tentu diharapkan ada solusi penyampaian bagaimana menyelesaikan masalah yang dihadapi. Untuk problem based learning ini memang membutuhkan waktu yang banyak. Ada lagi strategi problem solving skills. Problem solving skill ini bagaimana guru membuat tabulasi, menghitung persentase, membuat daftar, mengklasifikasi, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan problem solving skills. Ini ada ilustrasi tentang Venn diagram, di mana perbedaan konsep A, perbedaan konsep B. Nah, di tengah-tengah konsep A, konsep B tentu ada persamaan-persamaan, itulah Venn diagram. Contoh di dalam rencana pembelajaran guru, misalkan ada kolaborasi guru bahasa dan guru IPS. Tentu harus dipilih dan ditentukan administrasinya, yang data basicnya berupa nama kota, nama tempat, identifikasi, karakteristik kota,
yang meliputi letak geografis pegunungan ataupun sejarah nilai-nilai historis. Menyatakan informasi ini contoh, kemudian di breakdown menjadi atau menyusun laporan format dengan kriteria minimal. Laporan harus lengkap menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kalau kolaborasi mapel IPS bahasa apa? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kemudian menuliskan karya yang bersifat portofolionya, hasil kinerjanya, barulah siswa tersebut mempresentasikan sebagai performance assessment. Contoh lain masih berkaitan dengan mata pelajaran, misalkan objeknya bahan sembako. Sebutkan berbagai merek mie instan. Contoh itu mengidentifikasi, mengobservasi, mengklasifikasi, mengevaluasi melalui diskusi. Coba siswa diminta untuk membandingkan harga. Berapa harga mie instan di supermarket vs di pasar tradisional? Bagaimana rasa beberapa mie instan itu, kemasannya, tampilannya bagaimana, mudah didapat di mana? Baru kemudian ditulis laporannya, baik secara tulis, lisan, disajikan di kelas atau dipajang di dinding untuk bisa dibaca semuanya. Contoh berikutnya di matematika, misalkan berapa jarak antara pintu gerbang ke ruang pertemuan atau ke kelas. Maka menggunakan ukuran meter, bisa berapa langkah, berapa kaki. Contoh untuk format laporannya, tentu yang dikedepankan pertama adalah mata pelajaran, judul hotspotnya, kelas, anggota kelompoknya, kemudian di mana-mana format laporan itu ada pengantar, ada isi, ada penutup. Sahabat pembelajar, ada strategi berikutnya adalah group investigation. Group investigation ini langkah-langkah yang dilakukan seorang guru bisa membagi kelas dalam beberapa kelompok heterogen. Kemudian menjelaskan maksud pembelajaran dan memberikan tugas pada kelompok. Nah, ketika tugas selesai, guru memanggil ketua kelompok dan setiap kelompok mendapat tugas atau materi yang berbeda dari kelompok lain. Masing-masing kelompok itu membahas materi yang sudah ada, tentu secara kooperatif yang bersifat penemuan. Setelah selesai diskusi, juru bicara kelompok menyampaikan hasil pembahasan kelompok. Guru memberikan penjelasan singkat sekaligus memberikan kesimpulan. Barulah dievaluasi bersama-sama siswa, diteruskan dengan kegiatan penutup. Itulah gambaran group investigation. Sahabat pendidikan, berikutnya ada pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif ini berasumsi bahwa guru sebagai pusat belajar, siswa sebagai agen pasif. Siswa dianggap tidak memiliki usaha yang berasal dalam diri. Memang strategi pembelajaran itu bisa kita pilih sesuai dengan apa yang mau kita lakukan. Kembali ke guru sebagai pusat pembelajaran, guru memberikan instruksi secara langsung. Kalau
siswa sebagai pusat belajar, maka siswa memiliki dorongan atau motivasi dari dalam diri yang kuat. Siswa memproses, menyaring, merespon lingkungannya dengan cara yang unik. Siswa sebagai organisasi pembelajar atau organisasi aktif dan adaptif yang berinteraksi dengan lingkungannya. Pembelajaran kooperatif itu suatu situasi belajar di mana siswa bekerja secara berkelompok yang nantinya dipergunakan ketika siswa terlibat di dalam aktivitas inquiry. Maka siswa mengidentifikasi dan menganalisis solusi dari suatu problem yang dihadapi di kelas. Setiap anggota didorong membantu anggota lainnya di dalam menganalisis problema dan memahami informasi. Dan ini memberikan sumbangan terhadap pengembangan aspek moral, nilai, dan sikap. Mengapa pembelajaran kooperatif dipilih? Karena siswa dapat menghasilkan ide yang lebih banyak dan lebih baik. Siswa diharapkan mampu memecahkan permasalahan dengan lebih cepat sehingga menghasilkan solusi yang lebih baik. Itulah yang diharapkan siswa menjadi lebih produktif, lebih bersahabat, suka membantu, dan saling memiliki perhatian. Tentu ini meningkatkan perilaku di dalam memecahkan masalah. Pembelajaran kooperatif itu merupakan positive interdependence, face-to-face interaction, individual accountability, collaborative skill, group processing. Itu ciri-cirinya. Kalau diilustrasikan di dalam gambar ini, ibarat kata yang di tengah ini siswanya, maka mereka saling berinteraksi, saling membantu, saling berbagi materi, semua saling berbicara untuk menyampaikan pendapat, asik dengan apa yang dikerjakan, dan saling bertanya. Kemungkinan peer teaching di dalam suatu kelompok siswa itu sangat besar. Sahabat pendidikan, ada lagi Student Teams Achievement Division, biasanya disingkat STAT. Ini merupakan tim siswa kelompok prestasi. Bagaimana langkah-langkahnya? Guru membentuk kelompok yang anggotanya bisa 4 orang secara heterogen. Heterogen di sini merupakan campuran anak-anak yang menurut prestasi, jenis kelamin, suku, dan lain-lain dikelompokkan. Guru menyajikan pelajaran, guru memberikan tugas kepada kelompok untuk dikerjakan oleh anggota-anggota kelompok. Anggotanya yang sudah mengerti dapat menjelaskan pada anggota lainnya sampai semua anggota di dalam kelompok itu mengerti. Kemudian guru memberikan kuis atau pertanyaan kepada seluruh siswa. Pada saat menjawab kuis tidak boleh saling membantu. Barulah diberikan evaluasi dan membuat kesimpulan secara bersama-sama. Itu merupakan tim siswa kelompok prestasi. Start. Ini gambarannya. Siswa kita bagi menjadi beberapa kelompok, bisa kelompok A, B, C. Kemudian diberi mata pelajaran
maka diharapkan ada kerja kelompok, dan setelah kerja kelompok selesai diadakanlah kuis atau pemberian tes masing-masing dari kelompok tersebut. Sahabat pendidikan, ada lagi strategi pendekatan jigsaw. Jigsaw ini merupakan model tim ahli. Bagaimana langkah-langkahnya? Siswa masih dibentuk dalam dalam beberapa kelompok, dan satu kelompok itu bisa berisikan 4 anggota, 4 siswa. Tiap orang di dalam tim itu diberi bagian materi yang berbeda. Tiap orang dalam tim mengerjakan bagian materi yang ditugaskan. Anggota dari tim yang berbeda yang telah mempelajari bagian ataupun subbagian yang sama bertemu dalam kelompok baru atau kelompok ahli untuk mendiskusikan subbab mereka. Setelah selesai diskusi, sebagai tim ahli, tiap anggota kelompok tadi kembali ke kelompok asal dan bergantian mengajar teman satu tim mereka tentang subbab yang mereka kuasai, dan tiap anggota lainnya mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusi, baru guru memberi evaluasi dan menutup pelajaran. Kalau digambarkan seperti ini, ada home group, expert group, home group kembali. Ini dalam setiap grup itu ada 4 siswa. Jigsaw. Kelompok A 5 siswa, misal kelompok B 5 siswa, kelompok C 5 siswa, kelompok D 5 siswa, kelompok E 5 siswa. Nah, di setiap kelompok tadi diberikan masing-masing topik-topik yang berbeda. Untuk kelompok A topik 1, kelompok B diberi topik 2, sampai topik yang terakhir itu topik 5 untuk kelompok E. Begitu. Nanti masing-masing ahli itu tim ahli maksudnya bisa menjelaskan topik-topik yang sudah ditentukan pada masing-masing kelompok yang sudah ditentukan. Ini maka akan terjadi peer teaching juga, pembelajaran teman sebaya. Itulah yang dikatakan jigsaw itu melibatkan siswa-siswa yang mempunyai kelebihan tertentu untuk dijadikan sebagai siswa ahli. Kelompok 1 4 siswa dan topik-topik pilihan diberikan kepada mereka. Nah, ini masing-masing dari kelompok tadi ada tim ahlinya. Nah, tim ahli mempunyai kewajiban untuk mempresentasikan pada masing-masing kelompok yang sudah ditunjuk. Sahabat pendidikan, ada lagi pendekatan strategi explains non-explains. Contohnya dapat dari kasus atau gambar yang relevan dengan kompetensi yang diajarkan. Maka langkah-langkah yang dipersiapkan guru itu adalah menentukan gambar-gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian guru menempelkan gambar di papan atau ditayangkan melalui LCD. Guru memberikan petunjuk dan memberi kesempatan pada siswa untuk memperhatikan atau menganalisis gambar. Melalui diskusi kelompok, ada 2 atau 3 orang siswa
Hasil diskusi dari analisis gambar tersebut dicatat pada kertas. Nah, tiap kelompok diberi kesempatan untuk membacakan hasil diskusinya, mulai dari komentar atau hasil diskusi di kelompoknya tersebut. Guru mulai menjelaskan materi sesuai tujuan yang ingin dicapai, baru disimbolkan secara bersama-sama. Explains, non-explains, itulah. Sahabat pendidikan, ada lagi picture and picture. Jika guru menentukan strategi pembelajaran picture and picture, maka langkah-langkahnya guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai di awal proses pembelajaran. Diteruskan menyajikan materi sebagai pengantar. Guru menunjukkan atau memperlihatkan gambar-gambar kegiatan berkaitan dengan materi. Guru menunjuk atau memanggil siswa secara bergantian untuk memasang, mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang logis. Guru menanyakan alasan atau dasar pemikiran urutan gambar yang sudah ditentukan siswa. Dari alasan atau urutan gambar tersebut, guru mulai menanamkan konsep atau materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Yang terakhir tentu memberikan rangkuman ataupun kesimpulan. Ada lagi kooperatif scripts. Skrip kooperatif ini merupakan metode belajar yang mengarahkan siswa bekerja secara berpasangan dan bergantian secara lisan untuk mengikhtisarkan bagian-bagian materi yang dipelajari. Bagaimana langkahnya? Guru membagi siswa untuk berpasangan, kemudian membagikan materi tiap siswa untuk dibaca dan membuat ringkasan. Antara guru dan siswa menetapkan siapa yang pertama berperan sebagai pembicara dan siapa yang berperan sebagai pendengar. Kemudian pembicara membacakan secara ringkas selengkap mungkin dengan memasukkan ide-ide pokok dalam ringkasannya. Sementara pendengar itu menyimak, mengoreksi, menunjukkan ide-ide pokok yang kurang lengkap, membantu mengingat, menghafal ide-ide pokok dengan menghubungkan materi sebelumnya dengan materi lainnya. Siswa bisa bertukar peran, yang semula sebagai pembicara ditukar menjadi seorang pendengar, begitu sebaliknya, serta melakukan seperti di atas. Tentu kegiatan terakhir adalah kesimpulan siswa bersama dengan guru, diteruskan dengan penutup. Ada lagi artikulasi. Untuk pembelajaran dengan menetapkan artikulasi sebagai pendekatannya, langkah yang dilalui, guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai, dilanjutkan menyajikan materi sebagaimana biasa, kemudian untuk mengetahui daya serap siswa, maka guru diharapkan membentuk kelompok berpasangan, misalkan 2 orang, menugaskan salah satu siswa dari pasangan itu untuk menceritakan materi yang baru diterima dari guru dan pasangannya, mendengar sambil membuat catatan-catatan kecil, kemudian berganti peran, begitu juga kelompok lainnya. Dilanjut menugaskan siswa secara bergiliran. Ini dapat diajak untuk menyampaikan hasil wawancaranya dengan teman pasangannya. Sampai sebagian siswa sudah menyampaikan hasil wawancaranya, guru bisa mengulangi, menjelaskan kembali materi yang sekiranya belum dipahami siswa, baru ditutup. Mind mapping ini sangat baik digunakan untuk pengetahuan awal siswa atau untuk menemukan alternatif jawabannya. Maka langkah-langkahnya, guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai, guru mengemukakan konsep atau permasalahan yang ditanggapi oleh siswa, dan sebaliknya
dan sebaiknya permasalahan yang mempunyai alternatif jawaban. Membentuk kelompok yang anggotanya 2 atau 3 siswa. Setiap kelompok menginventarisasi, mencatat alternatif hasil jawaban yang didiskusikan. Tiap kelompok atau diacak kelompok tertentu membaca hasil diskusinya. Guru mencatat di papan, mengelompokkan sesuai kebutuhan yang diinginkan guru. Dari data-data di papan, siswa diminta membuat kesimpulan atau guru memberikan perbandingan sesuai konsep yang disediakan oleh guru. Sahabat pendidikan, ada lagi think, pair, and share. Bagaimana langkah-langkahnya? Guru menyampaikan inti materi dan kompetensi yang ingin dicapai. Siswa diminta untuk berpikir tentang materi permasalahan yang disampaikan guru. Siswa diminta berpasangan dengan teman sebelahnya misalkan, maka dikatakan itu kelompok 2 orang dan mengutarakan hasil pemikiran masing-masing. Guru memimpin pleno kecil diskusi, tiap kelompok mengemukakan hasil diskusinya. Berawal dari kegiatan tersebut, guru mengarahkan pembicara pada pokok permasalahan dan menambah materi yang belum diungkapkan oleh siswa. Kemudian memberikan kesimpulan dan juga menutup kegiatan pembelajaran. Kalau digambarkan seperti ini, think, pair, share. Ada problem, menentukan think time-nya, pair work-nya, dan setelah itu share with class, untuk di share di dalam kelas. Sahabat pendidikan, ada lagi debat. Bagaimana ketika debat ini dijadikan strategi pembelajaran? Maka guru membagi 2 kelompok peserta debat, yang satu pro, yang lainnya kontra. Guru memberikan tugas untuk membaca materi yang akan didebatkan oleh kedua kelompok tersebut. Setelah selesai membaca materi, guru menunjuk salah satu anggota kelompok pro untuk berbicara saat itu. Kemudian ditanggapi oleh kelompok kontra. Demikian seterusnya sampai sebagian besar siswa bisa mengemukakan pendapatnya. Sementara siswa menyampaikan gagasannya, guru bisa menulis inti atau ide-ide dari setiap pembicaraan sampai mendapatkan sejumlah ide yang diharapkan. Guru menambahkan konsep atau ide yang belum terungkap. Jangan lupa itu, dari data-data yang diungkapkan tersebut, guru mengajak siswa membuat kesimpulan bersama yang mengacu pada topik yang ingin dicapai. Sahabat pendidikan, bertukar pasangan. Bagaimana menentukan langkah-langkahnya? Setiap siswa mendapat 1 pasangan. Guru bisa menunjuk pasangannya atau siswa bisa memilih sendiri pasangannya. Kemudian siswa diberi tugas mengerjakan tugas dengan pasangannya tersebut. Setelah selesai, setiap pasangan bergabung dengan 1 pasangan lain. Kedua pasangan tersebut bertukar pasangan. Kemudian yang baru ini saling menanyakan dan mencari kepastian jawaban mereka. Maka diharapkan ada temuan baru yang dapat dihasilkan dari pertukaran pasangan itu tadi, kemudian dibagi kepada pasangan semula. Itulah yang dikatakan bertukar pasangan. Ada lagi snowball throwing. Langkah-langkahnya seperti biasa, guru menyampaikan materi yang akan disajikan. Guru membentuk kelompok-kelompok dan memanggil masing-masing ketua kelompok untuk memberikan penjelasan tentang materi. Masing-masing ketua kelompok kembali ke kelompoknya, kemudian menjelaskan materi yang disampaikan oleh guru kepada temannya. Kemudian masing-masing siswa diberi 1 lembar kertas kerja untuk menuliskan 1 pertanyaan
Apa saja yang menyangkut materi yang sudah dijelaskan oleh ketua kelompok. Kemudian kelompok yang berisi pertanyaan tersebut dibuat seperti bola dan dilempar dari satu siswa ke siswa lain selama 15 menit. Setelah siswa dapat satu bola atau satu pertanyaan, diberikan kesempatan kepada siswa untuk menjawab pertanyaan yang tertulis dalam kertas berbentuk bola secara berpasangan. Baru kemudian evaluasi dan penutup. Sahabat pendidikan, ada lagi yang namanya student facilitator and explaining. Siswa itu mempresentasikan ide-ide briliannya untuk memberikan kesempatan pendapat pada rekan siswa atau peserta lainnya. Seperti biasa, guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai, lanjut mendemonstrasikan, menyajikan materi, memberikan kesempatan siswa untuk menjelaskan kepada siswa lainnya, misalkan melalui bagian atau peta konsep. Guru menyimpulkan ide atau beberapa pendapat dari siswa tadi. Guru menerangkan semua materi yang disajikan saat itu. Barulah penutup. Ada explicit instruction, pengajaran langsung, yang merupakan pembelajaran langsung khusus dirancang untuk mengembangkan belajar siswa tentang pengetahuan prosedural, pengetahuan deklaratif yang dapat diajarkan dengan kelompok selangkah demi selangkah. Langkahnya menyampaikan tujuan, mempersiapkan siswa, mendemonstrasikan pengetahuan keterampilan, membimbing pelatihan, mengecek pemahaman, dan memberikan feedback atau umpan balik, memberikan kesempatan untuk belajar berkelanjutan. Ada lagi CTL, contextual learning, merupakan proses pendidikan yang bertujuan untuk membantu siswa memahami makna yang ada pada bahan ajar yang mereka pelajari dengan menghubungkan pelajaran dalam konteks kehidupan sehari-harinya dengan konteks kehidupan pribadi, sosial, kultural. Untuk mencapai tujuan ini, maka sistem ini mencakup 8 kelompok, membuat hubungan yang bermakna, melahirkan kegiatan yang signifikan, belajar sendiri secara teratur, kolaborasi, berpikir kritis, kreatif untuk mencapai standar tinggi dan menggunakan penilaian otentik. Ada contextual teaching and learning, yaitu suatu pendekatan pembelajaran yang membantu guru menghubungkan kegiatan dan bahan ajar mata pelajarannya dengan situasi nyata yang dapat memotivasi siswa untuk dapat menghubungkan pengetahuan dan terapannya dengan kehidupan sehari-hari. Contextual teaching and learning adalah pembelajaran yang situasi dan isinya khusus untuk memberi kesempatan siswa dapat melakukan pemecahan masalah, latihan tugas secara real dan otentik. Mengapa harus CTL? Untuk mengedepankan interaksi belajar, memotivasi, memahamkan, membentuk hubungan bahan pelajaran dengan dunia nyata sesuai dengan situasi, kondisi, konteks siswa itu berasal, dan berpikir kritis. Kalau digambarkan seperti ini, CTL itu ada kaitannya dengan penilaian otentik, konstruktivis, bertanya, inquiry, komunitas belajar, pemodelan, bereaksi. Sahabat pendidikan, Anda sudah tahu ciri-ciri CTL. Ciri-ciri CTL atau contextual learning itu pembelajaran yang bermakna, mengedepankan hubungan kelas dengan dunia nyata, berpikir tingkat tinggi,
pengembangan kritis, kreatif, inquiry, bertanya, komunikasi, kolaborasi, penilaian, otentik, refleksi, model masyarakat pembelajaran. CTL itu akan membentuk learning community, menemukan, mengobservasi, mendiskusikan, menghasilkan laporan, display. Nah, untuk kegiatan ini dapat dilaksanakan sebagai kegiatan lintas kurikulum. Misalkan pembelajaran IPS dengan bahasa Indonesia atau pelajaran IPA dengan bahasa Inggris. Laporan hasil tugas kelompok dapat dinilai oleh 2 guru, namun fokus pada kebenaran isi atau pembahasan. Contoh learning community, misalkan kegiatan itu outdoor activity. Ini bahasa Inggris contohnya ya. Neighborhood walk. Kegiatan berkelompok mencari hotspot. Kegiatan bisa ditentukan 15 menit. Kemudian dilanjut observasi menggali data informasi 20 menit, menyatakan hasil laporan 20 menit, tetapi menggambarkan ada presentasi, gambar, laporan, poster, diagram, bisa lisan tulis, barulah presentasinya selama 30 menit. Misalkan refleksi. Mata kuliah apa yang saudara ampuh? Kompetensi apa yang diharapkan dikuasai mahasiswa setelah menempuh mata kuliah tersebut? Untuk mencapai kompetensi tersebut, topik kompetensi dasar apa yang perlu dipelajari? Tidak hanya mahasiswa, seorang peserta didik ataupun pendidik bisa merefleksikan hasil proses pembelajaran di kelas atau perkuliahan di kelas. Ini berkaitan dengan tugas yang akan diselesaikan ketika beberapa strategi pembelajaran itu selesai dibahas. Itulah tadi sahabat pendidikan sekelumit tentang strategi pembelajaran yang bisa kita terapkan di kelas. Terima kasih.